Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Santika dengan NIM 2306019, MIK 3A dengan matkul analisis perancangan sistem informasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu diagram tahapan SDLC dan apa itu pendaftaran online dengan face regression beserta alurnya. Yuk simak penjelasan berikut. Poin pertama yaitu ada recruitment, gathering, and analysis. Pada tahap ini kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis untuk merumuskan spesifikasi yang jelas sesuai harapan pengguna atau organisasi. Mengumpulkan semua kebutuhan bisnis dan teknis dari pengguna, stakeholder, dan lingkungan sistem. Melakukan studi kelayakan untuk memastikan proyek dapat berjalan dengan sumber daya yang ada. Menyusun dokumen kebutuhan yang jelas dan lengkap mencakup fungsi batasan dan kriteria berhasil. Poin kedua ada sistem desain. Sistem desain yaitu berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, desain sistem dibuat mencakup arsitektur, tampilan antarmuka, dan perancangan basis data. Ada mendesain arsitektur sistem, bagaimana modul-modul saling berinteraksi, perancang interface, penggunaan UI, basis data, dan struktur penyimpanan data. Selanjutnya menetapkan teknologi, platform, dan protokol yang akan digunakan dalam pengembangan. Selanjutnya development, yaitu tahap ini berisi proses pembuatan atau pengkodean sistem sesuai dengan desain yang sudah dibuat, termasuk pengembangan fitur-fitur yang dibutuhkan seperti pengkodean modul sesuai dengan dokumen desain, mengintegrasi setiap komponen secara sistematis agar dapat bekerjasama, melakukan unit testing untuk memastikan tiap bagian kode berfungsi benar sebelum diuji sistem. Selanjutnya ada sistem testing. Sistem testing yaitu sistem yang sudah dikembangkan, diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan baik, tidak ada bug, dan sistem memenuhi kebutuhan awal. Ada melakukan pengujian fungsi, integrasi, performa, dan keamanan, mengidentifikasi bug atau kesalahan dan memperbaikinya. Validasi apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan awal pengguna dan spesifikasi teknis. Selanjutnya ada operation and maintenance, yaitu setelah sistem dioperasikan dilakukan pemeliharaan rutin serta perbaikan jika ditemukan masalah baru agar setiap sistem tetap optimal. Operation and maintenance terbagi menjadi ada beberapa cara, yaitu menyediakan dukungan operasional untuk menjaga kestabilan sistem, memperbaiki masalah yang muncul selama pemakaian, melakukan update dan mengembangkan tambahan sesuai kebutuhan baru. Selanjutnya B, alur pendaftaran online dan identifikasi data pasien dengan face recognition. Pertama, pasien mengakses sistem pendaftaran melalui website atau aplikasi rumah sakit secara online. Yang kedua, pasien bisa mengisi formulir pendaftaran dengan data diri yang lengkap, identitas yang lengkap termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan riwayat pasien dan umur. Pasien melakukan pemindahan wajah menggunakan kamera perangkat yang telah terintegrasi teknologi face recognition. Selanjutnya, sistem secara otomatis melakukan verifikasi wajah pasien dengan mencocokkan data biometrik yang diambil data wajah yang tersimpan di database. Selanjutnya, jika proses verifikasi berhasil, pasien diperbolehkan untuk melihat jadwal dokter yang tersedia secara online. Pasien memilih dan melakukan booking jadwal dan konsultasi atau pelayanan ke dokter. Selanjutnya, seluruh pendaftaran dan hasil verifikasi wajah disimpan secara aman di dalam database rekam medis elektronik. Selanjutnya, kita masuk lagi kepada kasus yaitu seperti permasalahan di rekam medis yang terdapat di rumah sakit yang berkaitan dengan HDCL tersebut. Baik, saya akan menjelaskan terutama pada kasus ini. Kasus ini yaitu di sebuah rumah sakit yang telah menerapkan sistem pendaftaran online dengan verifikasi wajah menggunakan teknologi pengenalan wajah. Seorang pelaku berhasil melakukan spoofing dengan memanfaatkan foto wajah pasien lain. Verifikasi wajah yang lemah tidak mampu membedakan antara wajah asli dan wajah palsu, sehingga pelaku bisa melewati tahap autentikasi dan memperoleh akses ke rekam medis pasien tersebut. Akibatnya, data RM pasien asli berpotensi diubah, direkayasa, atau disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti termasuk perubahan diagnosis, obat, atau jadwal perawatan.
Privasi pasien terancam karena biometrik wajahnya terekspos dan reputasi fasilitas kesehatan terpapar risiko hukum serta kehilangan kepercayaan publik. Insiden ini juga menimbulkan beban operasional tambahan seperti investigasi forensik, audit akses, dan pemulihan data yang terdampak. Dari kasus di atas, kita dapat mencari solusi dari kasus tersebut seperti anti-spoofing kuat, yaitu terapkan liveness detection, gerak mata, kedipkan depth sensor, dan teknik deteksi max serta rekayasa video untuk mencegah spoofing wajah. Poin kedua, kalian juga bisa melakukan autentikasi berlapis. Kombinasikan face recognition dengan MFA, OTP, push notification. Yang ketiga, enkripsi data. Enkripsi end-to-end untuk data biometrik dan rekam medis dengan manajemen kunci dan ketat dan rotasi berkala. Kontrol akses berbasis peran. Hal ini juga bisa dapat membantu seperti airbag untuk memastikan hak akses less prevail pada setiap peran admin, klinis, front desk, dan pasien. Selanjutnya, uji keamanan pada sistem testing, uji anti-spoofing, uji penetrasi, uji autentikasi berlapis, uji integrasi RM. Simulasi insiden, yaitu dengan melakukan latihan respon insiden untuk spoofing, verifikasi palsu dengan prosedur, isolasi data, pemulihan, dan komunikasi ke pasien regulator. Selanjutnya, privasi dan kepatuhan. Pastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, yaitu seperti MIS kebijakan, retensi, hak akses pasien, hak audit, pelatihan staf, edukasi rutin, dan tentang deteksi. Baiklah, itulah hasil dari tugas saya. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.